Eh, waktu press conference Shana Shannon, saya ketemu Abu Acin yang entah gimana, pokoknya yang pasti ini jadi terrealisasi dan ternyata memang master dari Om Ahmad sekarang. Mungkin yang pertama untuk Teh Meli. Kita semua di sini udah tahu ada kata Teh Meli dengan almarhumah Nika Ardila. Tapi aku baru tahu kalau sebenarnya Teh Meli itu sama almarhumah Nika Ardila pernah tinggal bareng. Nah mungkin boleh nggak di sini cerita ke teman-teman media ada momen-momen yang berkesan apa sih Teh selama tinggal bareng sama almarhumah Nika Ardila itu? Yang pasti pertama aku mau bilang makasih banget sama makasih banget. Karena apa ya? Waktu ini masih hidup, saya belum masuk ke industri musik. Tapi dia selalu bilang, "Ini kan menyiar lagu halus gitu, mau bikin lagu bagus-bagus." Terus waktu itu pernah sempat iseng-iseng bikin lagu juga buat dia, tapi memang waktu itu belum rezeki saya juga dan memang cuma iseng aja gitu. Tapi setelah nggak ada, terus saya pikir apa ya, karena kita dua-duanya di industri musik, masa sih nggak ada karya yang bareng gitu. Tapi kan Nikanya udah nggak ada. Terus saya mencoba cari Om Ahmad, sempat hubungin Om Ahmad juga, tapi pertama dapat respon tapi terus ngilang. Terus saya juga sibuk dengan pekerjaan saya, lupa. Waktu press conference Shana Shannon, saya ketemu Abu Acin yang entah gimana, pokoknya yang pasti ini jadi terrealisasi dan ternyata memang master dari Om Ahmad sekarang udah di tangan musika semua. Terus gayung bersambutlah saya diajak mampir ke kantor musika, karena waktu ketemu sama Bu Acin di Shana Shannon itu saya masih berpikir ini pasti cuma wacana aja gitu, nggak akan terjadi. Walaupun saya nanti kalau terjadi mungkin cuma di konser aja pakai hologram gitu, yang pasti padahal saya pengen lebih dari itu. Terus waktu pas ke kantor musika ternyata Bu Acin serius menanggapi ini. Terus gak lama dari Gumilang juga menghubungi Mas Anto, saya disuruh pilih lagu-lagunya karena saya bilang saya duet pengennya sesuatu yang baru gitu. Jadi ada, sebenarnya ini terinspirasi sama Dua Lipa dan Elton John yang dia lagu lama digabungin dengan lagu baru terus diduetin. Terus saya pilih lagu-lagu yang ditawarkan ke saya pilih karena saya salah satu penggemar karya-karya Mas Dadang Esmanaf. Saya pilih lagu Duka Pasti Berlalu untuk kemudian hatur nuhun Kang Dadang lagunya. Dan ternyata Kang Dadang pernah ke rumah saya waktu dulu sama Om Ahon sama Ko Yongki, tapi saya waktu dulu masih masih kecil sih ya, tapi ya pokoknya Kang Dadang ternyata pernah ke rumah saya. Di akhir hidup memang saya pernah nebeng hidup sama Nika di Jakarta, karena setelah saya SMA saya hijrah ke Jakarta untuk jadi backing vokal di mana-mana gitu. Saya tinggal bareng di Jalan Mangga. Waktu itu memang apa ya, selalu kalau tiap saya punya pacar dia cari gara-gara supaya saya pacarnya putus sama saya. Waktu saya kenalkan Mas Anto di Jalan Mangga, itu pertemuan Mas Anto pertama dan terakhir, karena itu Nika mau ke Puncak, mau syuting sinetron, yang kemudian dari Puncak dia ke Bandung, saya juga nggak tahu itu.
Tapi untuk pertemuan pertama dan terakhir sama Mas Hanto, dia sempat bilang nanti kita mungkin orang irinya orang bobogohana bareng gitu, orang yang kalau orang mana jeung si Mas Hanto gitu. Nah itu kata-kata itu nggak pernah saya lupa karena dia nggak pernah begitu sama mantan sama pacar-pacar saya sebelumnya. Ya sudah ceritanya seperti itu. Tahun 95 itu ya, berapa seminggu sebelum Nike meninggal. Luar biasa sekali. Ini kayak jangan menjadi satu momentum haru ya gitu, dimana sebetulnya kita mendengarkan secara langsung cerita dari Teh Meli juga bagaimana kedekatan Teh Meli dan juga almarhumah gitu ya. Yang mungkin kita di sini hanya bisa mendengarkan melalui lagu-lagu karya-karyanya gitu ya, begitu menyayat hati. Tapi sosok yang seperti apa sih, sahabat yang seperti apa untuk Teh Meli? Saya ketemu Nike Ardila, Nike itu sekali cuma di dalam keadaan kurang sehat waktu itu. Dia ketawa, kita salaman. Setelah itu saya nggak tahu lagi dia pergi, lalu Meli pergi ke puncak. Terus saya sama Meli lagi malam itu lagi pacaran di Jalan Mangga itu. Nike nggak ada, itu udah setelah Nike di Bandung. Kira-kira jam berapa ya? Jam 12 sampai jam 1. Pokoknya tiba-tiba Meli dapat kabar bahwa Nike kecelakaan dan meninggal. Ya itu udah. Jadi selama hidup saya cuma sekali ketemu dan udah itu dia. Berarti bisa dibilang pertemuan pertama dan terakhir itu menjadi sangat memorable juga untuk Mas Hanto ya. Luar biasa. Lagi tadi Teh Meli sempat menyampaikan bahwa ada satu kalimat yang diucapkan kalau nanti kita kapan-kapan pacaran bareng ya gitu ya, kurang lebih kamu sama Mas Hanto dan saya sama pacar saya. Mungkin itu yang menjadi kenangan yang sangat luar biasa untuk Teh Meli dan juga Mas Hanto. Yang dulu itu bukan yang enak itu video klipnya nanti dijelasin sama sutradara. Oke. Nah, tapi mungkin sebelum ke sana, karena tadi Teh Meli juga sempat menyampaikan pertemuan dengan Bu Acil di momen preskonnya Shana dan Stefan pada saat itu kurang lebih 3 bulan lalu. Ini adalah proyek yang sangat cepat. Untuk sesuatu yang segrande ini adalah sesuatu yang sangat cepat gitu. Tapi mungkin kalau dari pihak musika sendiri nih, dari Mas Arlan mungkin plan apa sih yang diharapkan dari pembuatan proyek ini untuk kedepannya, apalagi mungkin sekarang sudah banyak mungkin milenial yang semakin lama semakin banyak yang semakin rapat dengan nama almarhum Nike Ardila. Nah mungkin plan apa nih yang dikejar oleh Musika Studios juga tentang kolaborasi antara Meli Guslo, Musika Studios dan juga almarhum Nike Ardila. Ya, terima kasih. Jadi sebetulnya sejak saya bergabung dengan Bu Acil di musika, saya melihat bahwa Bu Acil itu sangat ingin melestarikan nama-nama legenda gitu. Jadi salah satunya pembunuh Nike Ardila. Bagaimana caranya karyanya bisa tetap hidup, namanya tetap harum gitu. Nah, Ibu cerita bahwa 7-8 tahun yang lalu Ibu itu sudah pengen merealisasikan si proyek ini. Ternyata tanpa kita ketahui di sisi lain Teh Meli juga punya keinginan yang sama, tapi karena Ibu dan Teh Meli tidak bertatap muka, gitu, tidak berkomunikasi, tidak saling tahu, gitu. Akhirnya dijodohkanlah pada saat preskon Stefan dan Shana ada sedikit diskusi, lalu ditindaklanjuti, terus Ibu bilang, "Lah, jadi ya udah." Karena saya jago, saya jadi enggak karena saya yakin Ibu punya feeling, Ibu punya keinginan, ada alasannya kenapa harus diwujudkan, dan ternyata terbukti begitu diwujudkan ini menjadi sesuatu dan insya Allah jadi berkah buat kita semua. Kalau pertanyaan awal lebih ya mengenai plan ke depan, jujur saja kita lagi berusaha fokus karena ini perjalanannya masih cukup panjang untuk karya yang ini. Kalau ke depan gimana kita akan ngikutin aja the flow gitu ya. Misalkan Teh Meli mau berkarya lagi dengan proyek yang gimana kita sangat terbuka. Luar biasa.